Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita sudah lihat kemarin sepintas tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim. Tentang kepemimpinan Nabi Ibrahim dapat kita ambil sebuah kesimpulan untuk kita mencoba maju kepemimpinan Nabi Sulaiman. Karena kita buru waktu, harus paham kepemimpinan Nabi Ibrahim kemarin yang sangat kental adalah meskipun meskipun sudah jelas perkampungan tidak ada air, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada sesuai masyarakat, jangankan manusia, burung pun tidak ada di situ. Memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Nabi Ibrahim berani nitip istri dan anaknya yang masih belita kepada Allah gara-gara ada pondasi Ka'bah. Pertanda bahwa percaya kepada agama tidak akan lapar mati, tidak akan sesat. Percaya kepada agama, Allah tidak akan meninggalkan kita. Malah siapa bisa membayangkan kota Makkah begitu hebat sekarang? Kalau begitu, jangan takut dengan agama. Saya nambah sedikit yang punya kemarin sebelum maju. Andai kata bapak dan ibu sekarang berani cabut anaknya dari sekolah. Ini andai kata, tapi jangan dulu. Nanti salah pula, saya pula ustadz yang salah katanya. Kalau berani cabut anak dari sekolah, hantarkan dia ke sebuah tempat untuk hanya belajar Quran dan hadis saja. Masa depannya secara keuangan, jangan-jangan dia lebih kaya daripada kita. Dari mana tahu itu? Nabi Ibrahim berani taruh anaknya dan istrinya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi gara-gara pondasi Ka'bah. Tapi jangan tarik ya. Makanya saya punya, kalau mau dengar, punya sebuah sifat yang tidak berani menyembunyikan dalam jiwa saya usulkan. Kenapa tidak diundang seorang yang hafal Quran dari Indonesia, yang siap di sini cuma membuka hafalan Quran di KJRI ini? Itu hanya kerjanya. Anak-anak kita, dia itu terus. Dia punya metodologi khusus. Satu tahun anak kita insya Allah hafal 15 juz. Mampunya metodologi khusus dia tuh. Berapa itu? Ya, itu salah satu. Tapi ya, nanti kita atur nanti. Ya. Kalau itu udah paham, itu kepemimpinan Nabi Ibrahim. Tapi banyak sekali kepemimpinan Nabi Ibrahim, kan tidak habis. Kemarin saya secuil. Nanti kalau saya masih panjang umur dan Bapak masih menerima kehadiran, ini bukan minta diundang ya. Bukan minta diundang, tapi kalau nggak diundang kebangetan itu. Bukan minta diundang. Saya mungkin kalau ada, maaf ya, jujur, tidak diundang pun mungkin saya akan berani datang sendiri. Yang ngeminin cepat siapa itu? Datang sendiri. Betul, saya datang sendiri. Tentunya dengan tiket dikirim oleh bapak ibu lah. Yalah. Tuh. Insya Allah kata Fauzi. Tenang Ustaz. Tinggal
Ustaz bayar duluan. Sampai datang wesel pos dari saya. Kagak datang-datang. Alhamdulillah. Satu. Kita coba mengkaji secuil tentang kepemimpinan Nabi Sulaiman. Ayat Ibu begitu nantang Ustaz, nggak takut? Ayat 18. Ayat 17 lah. Mulai 17, nggak enak. Surat An-Naml. Surat An-Naml, surat yang ke di sini 27. Surat ke-27 ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair fahum yuzaun. Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah tentaranya baik manusia ataupun jin ataupun burung-burung. Tentara Nabi Sulaiman bukan dari manusia saja, dari jin, dari burung, dari manusia. Fahum yuzaun, mereka seluruh lorong-lorong, jalan-jalan dan pinggir-pinggir gunung sudah siap berhadapan melakukan perintah dan menertibkan semua urusan tentang Nabi Sulaiman sebagai raja di raja. Satu dulu, ada nggak seorang raja di dunia, seorang presiden di dunia yang tentaranya tidak hanya dari manusia? Jawaban tuh. Kalau begitu, Nabi Sulaiman lebih hebat daripada presiden dan raja sekarang. Maka enggak, dari mana kesombongan raja dan presiden sekarang sehingga dia seolah-olah manusia dia memegang dunia ini? Enak aja membunuh orang sembarangan orang, menghancurkan negara orang, enak aja. Jawabannya adalah Nabi Sulaiman lebih hebat daripada Anda, tapi Nabi Sulaiman lihat ke depan. Apa yang terjadi? Kalau begitu dalam Islam Nabi Sulaiman raja di raja. Kalau orang bertanya, dari mana buktinya? Tentaranya dari manusia, dari jin, dan dari burung-burung. Sudah. Itu yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang kedua. Berarti Nabi Sulaiman bisa dijaga oleh manusia, dijaga oleh jin, dijaga oleh burung. Apakah boleh kita ini memelihara jin? Tuh. Jawabannya, kalau untuk sekarang saya katakan ya, tidak boleh melihara jin. Kenapa? Tidak dipelihara, tidak Anda pelihara jin, Anda memang kayak jin sekarang. Kenapa? Gak usah pelihara lagi sekarang jin. Manusia sudah kayak jin semuanya. Kenapa? Maaf, kalau yang namanya agama tidak demen, bahasa Betawinya, tidak ada suka, nggak menarik untuk mengkaji. Nggak percaya, lihat sendiri. Coba kalau misalnya yang tidak wajib, ini belajar begini wajib hukumnya. Fardhu ain, memahami Islam, fardhu ain, wajib. Tapi kalau salat lebaran, sunat. Pertanyaannya, lebih banyak pengajian begini yang wajib atau lebih banyak orang kalau lebaran? Kalau begitu jawabannya nggak usah pelihara jin, karena manusia sekarang memang sudah kayak. Ya. Yang ketiga, coba lihat hatta idza atau, ini ayat ke-18. Hatta idza atau ala wadin naml, begitu sampai Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya yang dari manusia
ke sedaerah yang di situ banyak semut. Bayangkan, ini yang perlu dikaji. Nabi Sulaiman manusia dengan tentara-tentara manusia jalan turun ke kampung-kampung. Istilah kita sekarang adalah belusukan. Operasi ke kampung-kampung. Kalau begitu, Islam itu presiden tidak boleh atas meja. 14 abad yang lalu Islam mengatakan presiden tidak boleh mengatur atas meja saja. Dari mana kita tahu? Firman Allah, hatta idza atau ala wadin naml. Apabila Nabi Sulaiman dan tentaranya menuju ke suatu pelosok kampung yang di situ sampai ke daerah-daerah yang kak sarang semut. Itu kan kampung banget sudah. Di kota ada sarang semut? Enggak ada. Begitu ada langsung baygon keluar. Berarti kampung banget. Itu isyaratnya bahwa Nabi Sulaiman memesankan kepada kita yang memimpin akhir zaman, baik itu pimpinan kecil seperti, maaf, di sini pimpinan masyarakat sebagai, malah sampai kepada konsuler. Itu harus belusukan kalau ngikut Nabi Sulaiman. Presiden, raja, gubernur, bupati harus belusukan. Belusukan itu bukan ciptaan kemarin, 14 abad yang lalu. Sampailah Nabi Sulaiman ke daerah yang banyak-banyak semut. Ingat enggak, kira-kira Nabi Sulaiman telapak kakinya gede enggak? Orang-orang telapak, semana gede dengan semut? Sekali diinjak kira-kira berapa mati semutnya itu? Satu orang kalau ada, maaf, satu kaki kalau keinjak semut berapa ekor mati? Ratusan, ribuan, Bu. Nggak percaya? Coba cari sandang semut. Dicoba sekali dan hitung setelah itu. Yang nginjak saya, yang hitung ibu. Kalau begitu, apa? Rakyat kecil akan punah dengan Anda raja, dengan Anda manusia. Bagaimana? Sudah. Satu telapak kaki ribuan semut mati. Nabi Sulaiman berapa kakinya? 2. Berapa ribu? Tambah pasukan-pasukannya ratusan ribuan. Berapa juta mati rakyat? Bagaimana sikap Nabi Sulaiman? Coba lihat. Begitu sampai ke kandang semut, langsung qalat namlatun, raja semut mengumumkan. Wah, raja semut mengumumkan, ya ayyuhan naml, wahai rakyat-rakyatku, para semut-semut. Kata siapa? Kata siapa? Raja semut. Kata Ustaz. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Astagfirullah. Saya ulang lagi. Qalat namlatun, kata raja semut, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut semua. Kata siapa? Yang mana raja semutnya? Hati-hati jangan kualat. Dosa. Udkhulu masakinakum. Ngumpet, bersembunyi, masuk kandang masing-masing, kembali ke rumahmu masing-masing, masuk ke kandangmu, masuk ke rumahmu masing-masing. Ngomong siapa itu? Raja semut. Kenapa? Nabi Sulaiman datang, Raja Semut menyelamatkan anak buahnya. Mananya apa? Disitulah setiap, maaf, masing-masing menyelamatkan rakyatnya. Maka saya katakan, jujur, ibu jangan berpikir panjang, selamatkan anakmu. Maaf, bapak selamatkan keluarga dan ibu di dalam. Kemudian pimpinan ketua menyelamatkan masing-masing itu masing-masing. Ya. Terus kenapa disuruh masuk ke dalam kandang? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, sehingga
Kalau kamu wahai semut-semut, tidak kamu masukkan ke dalam sarang-sarangmu, Sulaiman tanpa sengaja, wahum la yash'urun, tanpa sengaja akan menginjak-injak kamu karena kamu kecil. Telapak kaki, 1.000 semut mati. 2.000. Tolong lari masuk kandang. Sulaiman dan tentaranya nggak merasakan kamu ada di bawah. Maknanya apa? Orang kecil harus paham bahwa, maaf, kadang-kadang pembesar tidak sengaja mengeluarkan peraturan yang menghancurkan kalian kecil. Jangan marah, selamatkan Anda. Itu kan dia nggak sengaja, nggak tahu. Sudah. Pertanyaannya, kalau pemerintah, pembesar-pembesar negara mengeluarkan undang-undang sengaja menghancurkan rakyat, jawabannya apa? Jawabannya adalah nanti ke depan kita lihat bagaimana. Sudah. Nabi Sulaiman tahu nggak pengumuman semut terhadap semut-semut kecil? Lah, kok tahu? Ya, dari mana kita tahu? Ayat 19. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman senyum mendengar pengumuman semut. Saya tanya sekarang, ada enggak orang di dunia, satu orang saja selain Nabi Sulaiman ini yang paham bahasa semut? Kalau begitu, jangan congkak. Jangan sombong Anda paham 15 bahasa. Enggak hebat Anda. Nabi Sulaiman bahasa semut bisa paham, bahasa burung dengan beda bahasa semut. Kalau begini panitia panjang umur. Kalau begitu memahami bahasa semut, nggak ada di dunia, Bu, Bapak, nggak ada. Makanya jangan coba-coba Nabi Sulaiman. Betul, sudah. Nabi Sulaiman sombong nggak dengan melihat semut, menyelamatkan semut yang lain jangan terinjak dengan dia? Enggak. Malah fatabassama dhahika, beliau senyum. Lah, senyum kenapa? Min qauliha, karena mendengar bahasa semut. Semut bisa menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran. Kalau begitu, kalau ada seorang raja pemerintah, pimpinan-pimpinan kampung bisa menyelamatkan rakyatnya, raja ini harus berterima kasih. Bagaimana sikap raja? Senyum. Cukup dengan senyum? Tidak. Langsung mengeluarkan statement, menadahkan tangan kepada Allah dan berdoa. Doa apa? Ulang. Apabila seorang raja bantuannya sukses melakukan sesuatu, bisa menyelamatkan rakyatnya dan sebagainya dan sebagainya, seorang raja bukan sombong tapi berdoa langsung kepada Allah. Apa berdoanya? Ini ibu apabila, bapak apabila anakmu itu sukses dalam kuliah, sukses dalam bersuatu, sukses dalam perkawinan, sukses. Ada enggak sukses? Kalau ada sukses, tadahkan tangan, bukan ngomong, masuk Facebook, masuk ini WhatsApp untuk anak saya, tidak. Langsung tanda tangan setelah salat malam. Katakanlah umpamanya apa? Waqala, Nabi Sulaiman berkata berterima kasih, Rabbi, ya Tuhanku ya Allah, Auzi'ni, ya Tuhanku anugerahkan aku ya Allah ilham, berikan aku kesempatan apa? An ashkura ni'matak, saya bersyukur tentang nikmatmu.
Ibu bapak yang sukses anaknya, bukan panggil orang ke rumah potong ayam. Syukuran. Sampai di sana ketawa-ketawa, tidak. Betul-betul sukses anakmu? Betul-betul anakmu sudah hafal 1 juz? Betul-betul anakmu sudah hafal Quran 5 surat? Atau anakmu sudah sukses karena ujian? Bisa ini dan sebagainya? Anakmu yang tadi tidak bisa salat, sekarang sudah bisa salat, sudah ibadah, sudah saleh. Mau bersyukur? Ucapkan kalimat ini. Rabbi. Bacakan. Rabbi. Serentaklah. Rabbi. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Biasakan ucapkan doa itu yang diajarkan oleh Allah, yang dikeluarkan dari Nabi Sulaiman, karena berterima kasih rakyatnya sukses menyelamatkan di antara sesama mereka. Kalau anak kita sukses, baca itu. Sudah, ada yang bertanya, bagaimana kemarin-kemarin yang lalu? Saya kalau sukses anak saya, langsung saya akan ambil dia, bawa ke McDonald atau ke KFC atau bawa ke mana, ke pinggir laut bermakan-makan. Saya katakan, salah enggak itu? Kata ibu. Nanya bapak, salah enggak? Saya jawab, salah enggak, cuma salah dikit. Apanya yang salah? Ustaz Rusli tidak diajak. Tidak salah selama tidak mubazir, tidak ada maksiat. Tapi alangkah baiknya kalau itu disertai dengan ini. Apa maknanya? Lihat. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, auzi'ni, anugerahkan aku sebagai hambamu, an ashkura, untuk terus menerus bersyukur kepadamu ya Allah, ni'mataka, terhadap nikmat yang telah engkau limpahkan kepadaku, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, nikmat besar. Sukses anakmu kuliah, nikmat kepadamu, bukan dia. Sukses anakmu darinya kurang ibadah, sekarang sudah mau dekat dengan Allah, mau ibadah, mau dan sebagainya, itu adalah nikmat kepadamu. Sudah, nikmat kepadamu. Jawabannya, berikan aku bersyukur kepadamu ya Allah terhadap nikmat tadi yang kau berikan kepadaku. Coba lihat Nabi Sulaiman. Tambah lagi, wala walidayya, dan nikmat-nikmat yang selama ini engkau berikan kepada kedua orang tuaku di Indonesia umpamanya. Padahal nikmat Allah berikan kepada orang tua kita. Kenapa kita yang bersyukur? Jawabannya, memang begitu. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita, kita wajib bersyukur. Bukan hanya nikmat yang Allah berikan kepada kita saja bersyukur, tidak. Yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bersyukur. Yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita juga, kita wajib bersyukur. Bu, jangan ada negara dalam negara. Belum mengerti. Jangan ada ceramah dalam ceramah. Apa saya katakan? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, wajib bersyukur. Tidak hanya di situ saja. Nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita juga, kita bersyukur.
Contoh nikmat diberi kepada orang tua kita, adik kita, anak adik kita, cucu mama kita, cucu bapak kita, melalui adik kita, bukan melalui kita. Tiba-tiba lulus ujian, anak adik kita, anak abang kita, anak kakak kita, keponakan lulus ujian, orang tua kita, cucunya kan senang tak? Senang. Itu nikmat kepada beliau. Anda sebagai anaknya wajib bersyukur. Tidak pernah saya dengar kita kalau lulus keponakan kita bersyukur. Kagak pernah. Itu disitulah bahwa pemahaman Islam masih kurang. Yang penting yang menyebabkan kedua orang tua kita bahagia, siapapun, apapun, bagaimanapun, kapanpun, berapapun, dalam bentuk apapun dia bahagia, kita sebagai anak wajib bersyukur. Contoh yang kedua, anak kita ada anak angkatnya. Kalau bilang anak peliharaan, nggak enak, anak peliharaan kayak burung. Ini anak angkatnya. Kita anak angkat mama kan gak ada urusan biasanya, gak ada urusan. Ingat, begitu anak angkatnya dia bisa mengawinkannya dan lahir anaknya di situ, mak kita, ayah kita sangat-sangat bahagia. Anda wajib bersyukur sebagai anaknya. Bagaimana luar biasa. Ya. Setelah kita bersyukur karena nikmat Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur karena nikmat Allah diberikan kepada orang tua kita, setelah itu wa an a'mala salihan tardah. Setelah kami bisa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, dan setelah aku bersyukur kata Nabi Sulaiman kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua saya ya Allah, wa an a'mala salihan tardah, berikan kesempatan saya berada dalam posisi yang selalu mengamalkan amal-amal yang saleh yang Engkau bahagia melihatnya ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin setelah kita bersyukur, tidak pernah kita perkuatkan syukur kita itu dengan amalan-amalan saleh yang mendapat ridha Allah. Sya'illah, memang ada amalan saleh yang tidak mendapat ridha Allah? Jawabannya, amalan saleh yang dapat ridha Allah. Rata-rata amalan saleh mendapat ridha Allah. Tapi saleh itu benar-benar saleh, bukan saleh menurut kita. Contoh, lah, memang ada saleh menurut kita, ada saleh menurut Allah, ada. Mau contoh? Coba angkat tangan berapa orang yang mau. Kalau enggak kita maju nih. Ada 2-3 orang nggak mau, ya udah, nggak usah. Mau, ulang lagi, mau. Bapak nggak mau, ya udah. Untuk ibu aja ya, untuk ibu aja. Bapak nggak mau, Bu. Baru 2 hari yang lalu saya di rumah Pak Anto. Beliau mudah-mudahan selamat di jalan. Ada SMS nanya, Ustadz, ada seseorang, alhamdulillah, rezekinya mudah banget, cuma bekerja tidak halal. Dengar dulu, jangan astagfirullah dulu. Tidak halal, tapi karena nggak ada kerja yang lain. Tapi beliau itu 25% dari gajinya diberikan ke masjid atau ke musala, atau kalau tidak diberikan memang gajinya di situ. Amalan saleh. Dia nggak ngomong, sesudah banyak saya keluarkan Ustadz. Itu benar-benar jadi amalan saleh. Menurut dia amalan saleh. Jawabannya adalah saleh menurut dia, tapi sebenarnya itu tidak saleh. Carilah jalan yang lain yang lebih halal. Sampai Anda temu tempat yang lain bekerja, keluar dari situ, meskipun gajinya sedikit. Kalau tidak dapat, bagaimana? Dengar. Boleh bertahan di situ. Tapi usaha terus untuk dapat yang lain. Kalau Anda keluar tanpa ada penghasilan yang lain, ini membebankan masyarakat sekitar Anda. Paham nggak? Tapi bukan berarti haram yang kita lakukan hanya cuma gaji di tempat. Bukan Anda pelaku maksiat. Kalau begitu begini Ustaz, saya selama ini mencuri.
Saya bilang maling. Belum ada pencarian yang lain. Apakah saya teruskan maling saya itu? Karena belum dapat kerja yang lain. Jawabannya itu bukan begitu maksud saya. Yang saya maksudkan, Anda bekerja di sebuah hotel, di situ ada, maaf, minuman-minuman. Bapak, Ibu senang minum nggak? Terus, sudah makan nggak pernah? Yang saya tanya apa sih? Ibu senang minum nggak? Ya udah, Ibu peminum. Saya nggak ada urusan itu. Saya senang minum. Alhamdulillah. Makanya saya katakan ada 3 Mbak ini. Saya senang dengan minum. Kalau minum yang satu lagi, umpamanya kita kerja di hotel kan banyak maksiat dan sebagainya. Minuman kita angkat makanan, kadang-kadang daging, bukan daging sapi tapi sapi kecil. Jawabannya itu tidak halal bagi kita bekerja, tapi Anda boleh berhenti sampai ada tempat yang lain. Kalau memang jawabannya aku belum dapat, cari enggak juga, ya itu salah. Cari betul sampai dapat, tinggalkan lah. Kalau dapat tapi gajinya kurang, enggak ada masalah, barakah, berkah. Tapi kalau belum dapat, jangan dulu. Jangan membebankan istrimu, membebankan anakmu, membebankan kalau anak dan istri. Kalau membebankan usaha istri kan parah lagi. Usaha istri juga ditanggung oleh Pak Dono dengan Pak Anto dan sebagainya. Bu, jawabannya adalah tolong. Saleh menurut kita belum tentu saleh menurut Allah. Wa an a'mala salihan tardah. Jadikan saya beramal-amal yang saleh yang mendapat ridhamu ya Allah. Di situ pemahaman yang kedua, amalan saleh yang kita lakukan pasti mendapat ridha Allah. Ada amalan saleh yang kita lakukan enggak ridha Allah. Lah, amalan saleh yang Anda lakukan tidak ridha Allah. Mau contoh? Mau melulu itu. Bapak sekali mau contoh enggak? Tadi setelah maghrib. Maghrib Isya tadi. Tadi maghrib Isya. Ada orang yang mau salat sunat. Amalan saleh enggak salat sunat? Saleh, tapi ingin supaya calon mertuaku ngelihat bahwa aku salat sunat. Amalan saleh tapi tidak mendapat pahala ridha Allah. Kalau begitu, amalan saleh yang mendapat ridha. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, kata Nabi Sulaiman. Ya Allah, setelah itu semua, setelah apa? Setelah bersyukur terhadap nikmat kepada dirinya, satu. Yang kedua, setelah bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kedua orang tua. Yang ketiga, setelah melakukan amalan-amalan yang saleh yang mendapat ridha Allah. Yang keempat, terakhir beliau ucapkan adalah wa adkhilni, masukkan saya ya Allah fi ibadika salihin, dalam hambamu yang saleh, tapi birahmatika, dengan rahmatmu. Makanya kita masuk di Allah menjadikan kita sebagai hamba yang saleh kalau harus melalui rahmat Allah. Makanya Anda pun tidak masuk dalam hamba yang saleh kalau bukan karena rahmat Allah. Makanya dalam berdoa, ya Allah, dengan rahmatmu masukkan saya dalam syurgamu. Ya Allah, dengan rahmatmu berikan saya anak yang saleh. Ya Allah, dengan rahmatmu masukkan saya ke golongan-golongan orang-orang yang saleh. Ya Allah, dengan rahmatmu. Ya Allah, dengan rahmatmu. Ya Allah, dengan rahmatmu. Ini cara berdoa Bapak dan Ibu. Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Jangan dulu ke situ langsung. Ya Allah, berikan aku istri. Istri apa? Satu udah ada, itu tunggu dulu lah. Lain pada nggak kawin-kawin. Ya Allah, ya, dengar rahmat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu jadikan ya Allah anakku anak yang saleh. Ya Allah, dengan rahmatmu jadikan aku ini orang yang taat kepadamu. Ya Allah, dengan rahmatmu
Ya Allah, berikan aku masuk syurgamu. Ya Allah, dengan rahmatmu, kawinkan, nikahkan anakku yang sudah tidak nikah-nikah itu. Ya Allah, dengan rahmatmu, aku juga engkau nikahkan, ya Allah, kalau belum nikah. Ucapan kalimat itu, maaf, tidak lama Anda yang belum ada suami, ke sana, yang belum ada istri, ke sini, insya Allah dapat. Kalimat apa? Ya Allah, dengan rahmatmu. Sekarang saya mengatakan, coba katakan, ya Allah, dengan rahmatmu, langsung, jangan sebutkan. Dalam hati selalu. 1, 2, 3. Ya Allah, dengan rahmatmu, apa? Keluarkan green card. Wah, apa? Ya Allah, bisa, boleh. Ya Allah, dengan rahmatmu, berikan aku green card. Ya Allah, dengan rahmatmu, ya Allah, hantarkan saya ke haji. Bisa. Ulang, ini sopan santun Nabi Sulaiman. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Masukkan aku, ya Allah, dengan rahmatmu ke dalam orang-orang hamba-hambamu yang saleh. Selesai. Enggak ada pertanyaan ini. Tunggu nanti. Nanti pertanyaan. Ada khusus. Nanti insya Allah semua dijawab. Semua dijawab. Ya, sabar. Bukan nggak sabar, karena ini, maaf, tanda-tanda rakusnya kita kepada agama Allah. Betul? Subhanallah. Saya doakan panjang umur. Saya doakan sehat badan. Mudah-mudahan anaknya saleh salihah, suaminya saleh. Setelah itu contoh yang pertama, Nabi Sulaiman berhadapan dengan apa? Semut. Kedua, dengan baik-baik, berhadapan Nabi Sulaiman dengan burung. Ayat yang ke-20. Wa tafaqqada at-tayra faqala mali. Faqala mali. Mali itu kenapa tidak dalam bahasa Arab? Kalau disambung, mali la aral hudhud. Kalau bahasa biasa, mali lam aral hudhud. Tiba-tiba Nabi Sulaiman kan raja, betul? Raja, betul? Kok diam? Raja di raja. Begitu keluar, kalau istilah kita, ada barisan pagi, hari-hari Kamis, apa? Hari Senin kan ada istilahnya. Apa yang keluar di kantor itu? Apel. Nah, apel itu bedanya dengan apel, bagaimana tulisan sama. Cuma ucapannya beda. Ada apel. Begitu keluar Nabi Sulaiman, lah, langsung bingung. Kenapa? Watafaqqada. Tafaqqad itu artinya berjalan ke dalam barisan-barisan binatang. Nabi Sulaiman berjalan dalam barisan-barisan tentara beliau, binatang-binatang tadi berjalan. Mutar, kiri, lihat. Lah, ini ada yang tidak datang nih. Apa? Hud tidak muncul. Kemana hud ini? Kata Nabi Sulaiman, faqala, Nabi Sulaiman berkata, mali, kenapa aku tidak melihat hud la aral hud. Aku enggak lihat hud. Kemana? Kalau misalnya ketua kantor, yaitu Pak Anto, begitu keluar melihat anak-anak buahnya, lah, si Joni kemana? Nah, nih. Hud kemana? Paham nggak maksud saya? Tuh, sudah. Amkana minal ghaibin. Jangan-jangan hud ini absen hari ini. Absen apa? Tidak hadir. Tidak ada laporan. Ghaibin itu nggak ada laporan. Ya jangan ini nggak masuk kantor ini. Nggak ada laporan juga. Minal ghaibin. Nah, ini apa namanya? Kalau begitu
cara menetapkan anak buah di sebuah perusahaan. Kalau mau sukses, ikuti Nabi Sulaiman. Tidak tersinggung kalau agak sedikit pimpinan kita disiplin. Hei, jam berapa di tanganmu itu? Saya nggak bawa kacamata. Sini pakai kacamata saya. Jam 10 pagi. Kantor jam berapa? Jam 7 Bapak. Memang kenapa jam 10? Allah, cuma segitu aja kok marah-marah. Nggak boleh. Ikuti kedisiplinan Nabi Sulaiman. Itu yang saya katakan. Kenapa di daerah LA ini, maaf, dibanding dengan di Jakarta nggak macet? Jawabannya disiplin. Siapa yang disiplin? Rakyat. Jawabannya semut. Semut disiplin tadi kan? Yang kedua, hud-hud kagak disiplin. Betul. Bagaimana kalau tidak disiplin? Nabi Sulaiman bertindak. Mau lihat nggak bagaimana orang yang tidak disiplin dengan peraturan, bagaimana sikap dalam Islam? Jangan coba-coba. Maka di situ melalui ini kita paham. Di Jakarta itu nanti hukumnya kita kelihatan. Kemana hud-hud tidak masuk? Amkana minal ghaibin. Ini jangan-jangan ini nggak ada laporan, nggak masuk. Langsung keluar peraturan fatwa. Apa fatwa dikeluarkan oleh Nabi Hud? Nabi apa? Nabi Sulaiman, la'u'adzibannahu. Kalau aku dapat, kalau aku dapat si hud-hud tidak masuk kantor, la'u'adzibannahu, saya akan keluarkan sanksi hukum azaban syadidan, yang kapok dan hancur dia itu. Saya betul-betul akan keluarkan hukum dia. Hukum habis-habisan. Azab syadidan, yang berat. Satu. Au la'adzbahannah, kalau memang salah berat, tidak masuk kantor, saya akan sembelih dia. Coba lihat kedisiplinan Nabi Sulaiman. Kusembelih itu hud itu. Maka kepala kantor kalau menegakkan peraturan, kalau kalian gak siap, PHK. Itu bukan sembelih. Azaban syadidan yang pertama. Azab yang berat, PHK. Kalau masih berontak, tembak di kepala. Itu sembelih namanya. Bahasa agama, la'adzbahanna, saya akan sembelih hud-hud itu. Sembelih itu artinya memisahkan nyawa dari badan. Makanya kedisiplinan dalam Islam keras. Keras. Saya belum pernah saya bantah kalau pemerintah menegakkan peraturan. Kalau lampu merah kamu maju, kedapat denda. Berapa? Setengah mobil harganya. Kenapa? Kalau enggak tegak peraturan. Ini Al-Quran berbicara, bukan Rusli Hasbi. Al-Quran berbicara. Apa kata Nabi Sulaiman? Aula azbahanna, atau kalau memang berat salahnya, saya akan sembelih. Sembelih kan mati udah. Kalau setengah mobil mati enggak? Enggak. Sudah. Tidak hadir mungkin keperluan negara. Enggak apa-apa. Aula ya'tiyanni bisultanim mubin, atau dia hilang hud-hud, mendatangkan sebuah berita yang menguntungkan negara, saya maafkan. Kemana kamu hud-hud? Umpamanya kata Hud, saya bawa berita yang menguntungkan negara. Kalau boleh tiap hari hilang nggak apa-apa. Apa itu? Apa itu? Ini azan Isya. Benar Isya. Panglima. Kita berhentikan, lanjut. Lanjut dikit sampai ketemu titik, langsung berhenti. Salat. Yang bilang bubar siapa? Aduh. Belum apa-apa udah bubar duluan. Apa tadi saya ngomong, lupa pula. Iya, tapi apa? Atau kalau dia, baru saya maafkan, dia mendatangkan berita
au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia mendatangkan kepada saya sebagai raja sesuatu yang menguntungkan negara. Kalau yang untungkan negara enggak apa-apa. Seperti ibu bilang sama Bapak terlambat melulu pulang. Enggak, saya bawa. Kalau saya pulang jam 3 sampai di rumah, nggak ada apa-apanya. Terus, ini kan saya pulang tengah malam. Ini ambil $1.000 kamu. Katanya, besok tengah malam lagi pulang, nggak apa-apa. Betul nggak, Bu? Tuh, tanda materialis itu. Siapa materialis, Bu? Itu. Kalau begitu, benar nggak? Makanya kalau Hud-Hud mendatangkan berita yang membuat negara bahagia, membantu negara, enggak apa-apa. Ibu juga begitu kan? Suami biasanya pulang jam 5. Ini sesekali pulang jam. Marah ibu. Ini kemana aja Pak? Kuat telepon enggak dijawab. SMS enggak ada berita. Malah ditelepon suaranya ini salah nomor kadang lagi. Kemana Bapak? Pulang-pulang jam 12 malam, anak ibu udah lagi tidur. Sekali, 2, 3 kali, dimaafkan enggak? Enggak. Wow, saya tuntut ini. Kecuali kalau datang bawa berita yang gembira. Besok malam dia, 2 malam aku hilangkan, Mama, iya. Apa? Malam pertama $2.000 ini untung alhamdulillah ini. Oh iya, kapan lagi kamu hilang? Hilang aja enggak? Kalau begitu, kamu nggak usah pulang-pulang pun transfer ini rekening saya. Yang penting ini rekening, nggak usah pulang-pulang pun nggak apa-apa, Bu. Betul? Betul? Kalau nggak betul, saya nggak doakan. Betul? Ragu. Mulai, biarin aja deh. Ya. Akhirnya Hud-Hud bertanggung jawab loh. Famakatha ghaira ba'id. Hud-Hud juga berdiri tegak di hadapan Nabi Sulaiman, tapi tidak dekat sekali, tengok digampar. Ghaira ba'id, tidak jauh banget juga. Ya tanggung-tanggunglah. Dekat sekalipun kagak, jauh juga kagak. Kalau jauh kan gak kedengaran. Dekat sekali habis digampar nanti. Agak jarak jarak ghaira ba'id, tidak jauh banget sekali. Faqala Hud-Hud angkat tangan. Tangan mana? Seolah-olah begitulah. Maksudnya, Hud-Hud dulu ada tangannya. Jangan tanya begitulah. Hud-Hud angkat tangan. Apa katanya? Ahadtu bima lam tuhit bihi. Saya mendapat persoalan yang Anda sendiri, hai Raja, tidak terbayangkan itu persoalan. Nabi Sulaiman, apa itu? Apa? Kata Hud, hai Nabi Raja, hai Nabi Sulaiman, saya menghilang beberapa kali, bukan apa-apa. Ahadtu bima lam tuhit bih. Saya mendapat sesuatu yang Anda sendiri sebagai raja tidak pernah mendapatnya. Apa itu? Kan begitu. Wajituka, saya membawa berita min sabain binabai yakin. Ada berita dari Yaman, negara Sabah, Yaman, ada berita yang luar biasa kepadamu, wahai raja yang saya hormati. Ya. Oh, dekat. Kan begitu. Apanya? Seperti kata Bapak, hilang melulu Bapak, kemana aja? Sini. Ini ada enak lu, ini ada berita gembira, luar biasa kamu bahagia. Apa sih kamu ini ada aja? Langsung hilang marah tadi, betul? Memang materialis orangnya. Begitu sampaikan, apa beritanya? Maaf. Kalau dia katanya uang, senang nggak? Dan kalau dibilang, saya kemarin cuma datang berutang sama teman. Oh my God. Sini dekatin. Ulang Bapak. Ini saya datang. Wajituka, dan aku bawa berita min Sabah, dari negeri Sabah, binabain, yakin dengan berita yang positif luar biasa. Apa itu? Dengar. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum
Ini wajadtu, saya mendapatkan imra'atan, seorang perempuan. Nikah lagi ke begitu. Saya mendapatkan di negeri Yaman, di negeri Sabah, ada seorang perempuan, tamlikuhum, sangat berwibawa. Luar biasa wibawa. Terus apanya? Wa utiyat min kulli syai'in, fasilitas hidup dia perempuan yang memimpin negara Sabah, fasilitas hidupnya luar biasa. Kalau istilah kita, maaf, Bu, cuci piring pakai mesin. Ibu ada kan? Kok bilang aja yang ada, yang nggak ada diam aja dah. Bu, cuci piring pakai mesin, betul? Cuci baju pakai mesin. 2 hari lagi, saking banyaknya fasilitas, gosok gigi pakai mesin. Saking hebatnya. Itu namanya dalam bahasa Arab, wa utiyat min kulli syai'in. Semua fasilitas ada perempuan itu, seorang raja perempuan. Terus walaha arisyun azim, dia punya kerajaan yang luar biasa megah dan hebat. Wah, Nabi Sulaiman mendengar seorang perempuan, biarin aja, emang kenapa? Kan begitu. Perempuan ada raja begini, nggak ada urusan. Masih belum terpancing Nabi Sulaiman. Terus Hud laporan selanjutnya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Begitu hebat negara, begitu hebat kerajaan, begitu fasilitas Allah berikan. Sayang, beribu sayang, hai Nabi Sulaiman. Apanya? Hai Hud, saya melihat dia, si perempuan raja tadi dan kaum rakyatnya itu tidak menyembah Allah, menyembah matahari. Di situ panasnya Nabi Sulaiman. Kalau tadi nggak terpancing, tidak terpancing. Begitu persoalan akidah, panas. Terus min dunillah, mereka tidak menyembah Allah. Berarti mereka sibuk menyembah matahari. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, yang dilakukan maksiat melulu. Syaitan pun bergerak mewarnai, membumbui perbuatan-perbuatan mereka. Kalau istilah kita, tidak lagi ada yang benar. LGBT di mana-mana. Istilahnya begitu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Terus fasaddahum anis sabil, maka mereka buta tentang agama. Fahum la yahtadun, tidak ada satupun mereka mendapat hidayah. Di situ panasnya Nabi Sulaiman. Kalau begitu maknanya apa? Bapak kalau dilaporkan tentang masalah berbeda pendapat dengan kita tentang persoalan, ibu, kata orang teman, ibu berapa tahun dah kawin dengan suami? 15 tahun lah. Tapi ada teman, ibu beli apa-apa? Ya alhamdulillah, adalah gelang 1. Terus apalagi? Ya baju kemarin setiap tahun kami 1 ganti baju. Tas ibu berapa? 1 juga. Kaos kaos kaki itu banyak. Tapi udah pecah-pecah, bolong-bolong. Terus diganti apa? Ya begini ya. Terus kan begitu. Kata dia, ini setan nih. Tapi teman saya lebih baru 9 tahun nikah. Tapi istrinya diberitahu tas bahu aja, tas tangan itu ada 15. Ibu, kalau ibu ngikut Quran ini jangan terpancing. Biasa aja. Oh ya, ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan mudah rezeki. Kan begitu. Ini enggak. Berapa? 15. Aku 1 berarti 14 lagi. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Kemudian maaf, setiap malam minggu selalu dibawa anak-anaknya ke pinggir laut, beli ini makanan ini. Saya seumur-umur baru dibawa ke warteg katanya.
Syaelah, pernah diajak makan ayam, itu pun bukan apa-apa, di rumah kondangan, ada undangan ke rumah orang itu. Situ makan ayam. Mulai panas, hei, ikut kajian ini, urusan itu udahlah. Tapi urusan apa? Bu, orang itu adalah, langsung, orang itu, maaf, suaminya belum pernah melihat masjid. Ibu, astagfirullahaladzim, ya Allah berikan hidayah. Panas ibu, ya Allah berikan hidayah dia, ya Allah berikan hidayah. Langsung, papa, ayah, mas, bangunin lagi tidur tengah malam. Ada apa? Ada berita yang berat ini, apa? Orang itu tidak mendapat hidayah, selesaikan sebentar. Tolong usahakan, gerayu pujuk dia. Panas. Kalau begitu Nabi Sulaiman, persoalan dunia biasa saja. Berkaitan dengan akidah, nggak diam. Ibu-ibu biasakan itu. Jangan melihat lirik. Kamu gelang ini kapan dibeli? Senyum dia. Gigi kamu emas ya? Bu, dunia jangan terpancing bu. Mau pakai giginya emas, mau besi, bodoh amat, mikir apa-apa. Tapi jangan coba-coba bandingkan suamimu yang keluar ke masjid selalu. Suami dia apaan? Jawabannya, suami dia ke masjid juga. Di situ alhamdulillah kita berteman. Tapi masalah gelang kita belum ada, bagaimana? Dia 5. Ya, bersedekahlah 1. Yang dikasih kepada teman yang plastik. Kita tinggal yang emas. Ulang bapak dan ibu, jangan terpancing persoalan yang bukan agama. Jangan panas. Kalau peragama apapun kita siap. Ngomong sama istri begitu. Ya, sudah. Penutup. Ya, ini penutup nih. Mana? Penutup. Kalau sudah begitu, Nabi Sulaiman tidak percaya 100%. Beliau di ayat yang selanjutnya 27, beliau berkata, sananzur, kita akan lihat. Asadaqta, benar enggak laporan kamu? Atau cuma memanaskan suasana? Laporan intelijen sering salah. Katanya ada ini, begitu diperang, dihancurkan negara orang, kagak ada apa-apa di situ. Kata Nabi Sulaiman, sananzur, kita lihat. Asadaqta, laporan kamu Hudhud benar, am kunta minal kadhibi, atau pembohong belaka, sehingga habis saya perang dunia, negara saya bunuh, saya hancurkan masyarakat, laporan kamu salah. Saya lihat, itu yang bijaksana. Kalau ada laporan tentang Ustaz Rusli, perhatikan itu. Kalau ada laporan tentang KBRI, laporan. Jadi laporan yang kita berikan, makanya hancur sebuah negara karena intelijen tidak benar. Hancurnya sebuah rumah tangga, mau dengar masih enggak? Hancurnya sebuah negara karena intelijen enggak benar. Hancurnya sebuah rumah tangga, seorang ibu atau bapak ngopeng ngomong tetangga. Temannya masukin terus. Maaf, jangan Anda merusakkan rumah tangga orang. Jangan Anda pecah, hancurkan rumah tangga orang. Aku enak kalau ngomong, kalau orang suruh bisa aku rumping, hancurkan rumah tangga orang, saya bahagia. Anakmu nanti kalian kabut, dihancurkan oleh orang lain rumah tangganya. Jangan coba-coba. Maka bisiklah kepada temanmu supaya dia bersabar, tawakal, meningkat iman, berpujilah dia karena kebaikan. Jangan bilang, udah 15 tahun nggak beli apa-apa. Enggak, aku nggak dibeli. Suamimu nggak beli apa-apa. Astagfirullah. Suami saya ajak, biasa, sedikit persoalan. Kita datang ke rumah dia. Lah, dari dulu masih mobil ini ya. Itu bahaya tuh. Datang lagi ngelihat. Lah, kompor kamu lah belum ganti. Lah, orang udah 2. Jangan coba-coba ada pancing panas. Siapa yang membuat seperti itu? Contoh begini. Kita punya adik di rumah di kampung. Contoh, telepon. Dek, kamu udah ke sana? Enggak. Kamu lahir kemarin, anakmu itu, anak yang keberapa? Anak yang kedua. Suamimu kasih apa? Ini penjahat kelas kakap, ini syaitan besar, iblis.
Kata adikmu, aku nggak dibeli apa-apa. La ilaha illallah, suami saya nggak ngelahirin aja diberikan. Baru buang air besar ngelahirin. Bukan anak saya lahirkan. Buang air besar, dikasih hadiah. Kata adikmu, langsung, itu aja cukup. Gini aja, diberikan apa? Enggak. Panas. La astagfirullahaladzim. Itu aja, nggak usah bilang astagfirullah. Dia langsung besok ketemu suaminya bilang, Bapak, hadiah kok? Nggak ada. Mulai panas. Kalau begitu, itu adalah iblis lagi menghancurkan rumah tangga adiknya. Pertanyaannya, kalau sempat terjadi perpecahan dan adikmu dicerai oleh suaminya, sehingga dia tidak punya suami yang lain, menduda apa namanya itu? Bukan menduda apa? Menjanda sampai umur seumur dunia. Anda tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Anda penyebabnya. Bukan Masya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah baguslah. Ini enggak Masya Allah. Masya Allah apaan? Masya Allah kalau baik-baik. Kalau buruk, astagfirullah. Ingat bu. Ingat bu. Jangan hancurkan kalimat satu. Datang ke orang lain. Kan ada undangan di sini. Lah, kok begitu? Jangan Anda keluarkan kalimat yang menyebabkan orang hancur. Siapa yang mengeluarkan kalimat menyebabkan orang hancur? Persoalan sepele. Anakmu enggak sekolah di sekolah ini? Enggak, kata bapaknya. Di sini aja. Astagfirullahaladzim. Itu aja satu kalimat. Itu bahaya rumah tangga orang. Kalau dia berpecah, perang rumah tangga dan cerai dan talak menalak, Anda tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diturunkan bala kepada Anda hari ini, anak Anda akan murat-marit nanti. Berhati-hati. Ini keras berbicara dan banyak sekali menghancurkan orang lewat bahasa, menyampaikan lewat SMS, canda-canda, tidak boleh. Jelas, Bu? Jelas apanya? Ya, nggak boleh. Ya, sudah. Terima kasih.